Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, nama saya Kartiwa. Izinkan saya untuk menyampaikan review jurnal yang sudah saya baca. Ya, terima kasih atas kesempatannya kepada Bu Anissa dan teman-teman semua. Judul jurnal yang saya review yaitu Using the Pilo Card Game to Advance Biodiversity Conservation in an Era of Pokemon. Nah, untuk jurnal ini sendiri ditulis oleh Megan et al. Kemudian publishernya itu Springer Science and Business Media pada tahun 2019. Dan jurnal ini masuk ke dalam jurnal Q1 ya. Nah, pendahuluan dari penelitian ini, yang pertama dijelaskan bahwa saat ini kita hidup di tengah-tengah defaunasi antroposen atau kondisi di mana keanekaragaman hayati itu semakin berkurang akibat dari aktivitas manusia yang semakin meningkat. Kemudian ada penelitian yang menemukan bahwa anak-anak itu dapat menyebutkan lebih banyak karakter Pokemon secara signifikan dibandingkan dengan spesies lokal yang ada di sekitarnya. Kemudian dari hal tersebut maka diperlukan alat baru yang dapat digunakan untuk memotivasi pengetahuan dan tindakan publik terkait dengan konservasi. Kemudian penggambaran visual spesies ini dapat meningkatkan minat dan kepedulian terhadap spesies. Nah, dalam hal ini, Pilo Trading Card Game ini memiliki potensi untuk mempengaruhi pengetahuan dan persepsi seseorang terkait kesadaran akan konservasi keanekaragaman hayati. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah permainan Pilo efektif dan berdampak positif pada pengetahuan seseorang tentang spesies dan ekosistem serta sikap perilaku mereka terhadap konservasi ekosistem dan spesies. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan desain before and after control impact, di mana di sini dirancang eksperimen dengan 3 kondisi. Kondisi yang pertama itu adalah kondisi Pilo, di mana sampel penelitian memainkan permainan Pilo yang berfokus pada konservasi. Kemudian kondisi yang kedua, kondisi slideshow disebutnya, di mana bentuk pembelajaran ini dilakukan dengan ceramah menggunakan PowerPoint. Dan kondisi yang ketiga, kondisi project, di mana di sini siswa atau dalam hal ini mahasiswa ya, memainkan permainan serupa tetapi tidak berfokus pada konservasi keanekaragaman hayati. Nah, untuk sampel sendiri ini terdiri dari 209 mahasiswa yang berkuliah di Universitas of British Columbia. Nah, adapun prosedur penelitiannya ini dimulai dari pra-survei terlebih dahulu, kemudian eksperimen, post-survei, donasi, dan yang terakhir itu survei tindak lanjut. Nah, untuk pra-survei ini menggunakan Qualtrics, semacam mungkin Google Form berupa kuis ya, di mana berisi pertanyaan-pertanyaan prasurvei yang di dalamnya ada tentang pengetahuan mahasiswa tentang pola makan dan lingkungan tempat tinggal spesies. Ditanyakan tentang hal tersebut, kemudian persepsi mahasiswa tentang spesies dilihat dari sisi ekologi dan sisi ekonomi. Lalu yang berikutnya adalah pertanyaan terbuka. Misalkan seperti, apa yang terlintas di benak Anda saat memikirkan Clark's Nutcracker? Ini sejenis burung ya. Kemudian pertanyaan tambahan meliputi positive and negative effect schedule atau disingkat PANAS scale, dan pertanyaan untuk mengukur tingkat donasi. Itu pada tahap prasurvei. Nah, kemudian penelitian ini sendiri memfokuskan pada 4 spesies dalam surveinya itu, yaitu ada giant crab, kemudian ada three-spined stickleback, kemudian ada earthworm, dan ada Clark's Nutcracker.
Nah, eksperimen yang dilakukan seperti apa? Yang pertama itu adalah mahasiswa yang berada di dalam kondisi Pylo, tadi ada 3 kondisi kan ya, itu diajarkan permainan kartu Pylo yang berfokus pada spesies dan lingkungan asli yang ada di British Columbia. Kemudian memainkan permainan kartu tersebut. Lalu mahasiswa yang berada dalam kondisi proyek, ini diajarkan permainan kartu Pylo yang berbeda, yang dibuat oleh Genetic Society of America. Nah, kondisi ini berfungsi sebagai kontrol ya, sama dengan Pylo tetapi tidak didasarkan pada membangun ekosistem dan tidak menampilkan spesies apapun. Kemudian mahasiswa yang berada pada kondisi slideshow diberi akses ke tayangan slide kartu Pylo yang menjelaskan berbagai tingkat trofik, ekosistem, dan peristiwa lingkungan. Nah, mahasiswa diberi kesempatan juga untuk melihat-lihat kartu tetapi tidak memainkan permainannya. Kemudian post survey, ini terdiri dari post survey yang pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti pra survey, hanya tidak ada pertanyaan tentang donasi. Kemudian pertanyaan kualitatif mengenai bagaimana pengalaman selama melakukan permainan Pylo. Lalu ditanyakan juga spesies tertentu secara khusus. Contoh pertanyaan seperti spesies mana yang paling Anda ingat dari permainan Pylo atau slideshow. Kemudian khusus peserta dalam kondisi project, ini tidak diberikan pertanyaan tentang spesies tertentu. Nah, untuk donasi, ini peserta ditanya apakah mereka ingin menyumbangkan pendapatan mereka dari permainan atau menyimpannya untuk digunakan sendiri. Jadi mahasiswa ini diberikan uang ya untuk nanti itu dijadikan sebagai hadiah ya ketika memenangkan permainan ini. Nah, peneliti membagi donasi ke dalam 4 kategori. 3 kategori di sini ada tentang apakah dia memilih untuk membersihkan tumbuhan minyak di laut ya, mencegah kerusakan, atau konservasi salah satu spesies, di sini Trispide stickleback ya, atau mengkonservasi padang rumput. Atau yang keempat tidak berdonasi. Jadi ada 4 kategori. Nah, kemudian ada pun survei tindak lanjut. Ini 1 bulan setelah menyelesaikan penelitian secara langsung. Nah, para peserta ini dikirimi survei tindak lanjut melalui email. Ya, survei tindak lanjut identik dengan post test, jadi kurang lebih sama dengan pertanyaan-pertanyaan di post test. Kemudian jumlah total tanggapan survei ini cukup rendah ya dari hasil penelitian itu, di mana yang Pylo itu 23, yang proyek 21, dan yang slideshow hanya 17. Jadi dari 209 ya. Nah, dalam penelitian ini dilakukan juga analisis kuantitatif. Analisis faktor penegas digunakan untuk menguji apakah pertanyaan-pertanyaan yang dibuat memang mengukur 3 konstruksi terpisah. Ya, ada persepsi ekologi, persepsi ekonomi, dan disposisi terhadap spesies. Menguji pertanyaan yang meliputi apakah Pylo mempengaruhi persepsi orang tentang spesies, kemudian apakah Pylo meningkatkan pengetahuan ekologi tentang spesies, apakah partisipan mengalami efek positif saat bermain Pylo, dan apakah ada perbedaan dalam hal donasi di ketiga kondisi tersebut. Dan yang ketiga, pernyataan diuji dengan ANOVA, kemudian 2K HSD, post hoc test, Cohen-D, dan uji chi-kuadrat. Nah, ada juga analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan pada pertanyaan terbuka, seperti pertanyaan ada komentar lain, serta pertanyaan menyenangkan, tidak menyenangkan, atau menyukai dari permainan tadi. Kemudian dilakukan uji chi-kuadrat untuk mengevaluasi pengaruh setiap kondisi terhadap daya ingat spesies. Masuk ke hasil dari penelitian, hasil terkait persepsi ekologis. Di sini hasil uji post hoc itu dengan koreksi Bufferoni menunjukkan bahwa kondisi Pylo dan slideshow secara signifikan meningkatkan persepsi ekologis dari sebelum dan sesudah survei. Kemudian hasil dari ANOVA satu arah menunjukkan bahwa kondisi berpengaruh pada perubahan persepsi ekologis, dan hasil uji 2K HSD menunjukkan bahwa kondisi Pylo dan slideshow memiliki efek yang sama terhadap persepsi ekologis dan lebih kuat ya jika dibandingkan dengan kondisi proyek. Kemudian hasil berikutnya terkait persepsi ekonomi. Hasil uji post hoc mengungkapkan bahwa kondisi proyek ini secara signifikan meningkatkan persepsi ekonomi dari sebelum dan sesudah. Sementara itu tidak ada perbedaan antara kondisi slideshow dan kondisi Pylo. Artinya tidak ada perubahan ya.
Nah, hasil ANOVA satu arah menunjukkan efek yang signifikan dari setiap kondisi. Kemudian uji 2K-HSD ini menunjukkan bahwa Pailo dan Slideshow memiliki efek yang sama terhadap persepsi ekonomi, bahkan cenderung menurun setelah dilakukan eksperimen dibandingkan kondisi proyek. Lalu hasil terhadap kecenderungan spesies, di sini tidak ada perbedaan signifikan antara tiga kondisi tadi ya dalam kecenderungan terhadap spesies tertentu. Nah, namun terdapat peningkatan signifikan dalam kecenderungan terhadap spesies dari sebelum dan sesudah pada ketiga kondisi eksperimental. Kemudian hasil terkait pengetahuan, ditemukan perbedaan yang signifikan pada ketiga kondisi terkait pengetahuan pola makan spesies. Uji T post hoc menunjukkan bahwa kondisi Pailo dan Slideshow ini secara signifikan meningkatkan pengetahuan orang tentang pola makan spesies, sementara kondisi proyek tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hasil yang sama ditemukan pada pengetahuan tentang lingkungan spesies, di mana terdapat perbedaan yang signifikan dari ketiga kondisi. Lalu hasil pengaruh. Terdapat efek utama yang signifikan dari kondisi pada pengaruh positif, tetapi tidak pada pengaruh negatif. Khususnya kondisi Pailo dan proyek ini meningkatkan pengaruh positif secara signifikan, sedangkan kondisi Slideshow tidak berdampak signifikan pada pengaruh positif. Lalu hasil ANOVA menunjukkan bahwa kondisi berpengaruh pada perbedaan skor pengaruh positif. Lalu uji 2K-HSD ini menunjukkan bahwa Pailo dan proyek memiliki efek yang kuat pada pengaruh positif dibandingkan dengan kondisi Slideshow. Nah, ini grafik yang dari hasil tadi ya. Yang pertama ada persepsi dari setiap kondisi. Nah, ini di sini persepsi ekonomi, kemudian ekologi sama disposisi, di mana menunjukkan ada pergeseran ya. Jadi yang warna biru itu adalah kondisi sebelum dan yang warna hijau adalah kondisi sesudah. Nah, bisa dilihat perubahannya, pergeserannya, ada yang posisinya hampir tidak berubah, ada yang juga bergeser posnya ke arah yang positif, ada juga yang justru bergesernya ke arah yang negatif atau mundur ya. Nah, hasil perilaku donasi pada survei tidak ditemukan hubungan antara kondisi kategori donasi. Namun setelah bermain game atau melihat tayangan slide ditemukan hubungan yang signifikan antara kondisi dan kategori donasi. Terdapat perbedaan dalam jumlah donasi antara kondisi proyek dan kondisi pilot. Pada kondisi proyek, peserta menyumbang jauh lebih sedikit untuk peristiwa. Peristiwa di sini adalah mencegah kejadian kerusakan lingkungan ya. Sedangkan pada kondisi pilot, peserta menyumbang lebih sedikit untuk ekosistem dan spesies dan lebih banyak untuk peristiwa. Lalu tidak ada peningkatan donasi pada ketiga kondisi dalam data POS. Nah, ini grafik tentang donasi ya sebelum dan sesudah dilakukan eksperimen. Kemudian hasil dari data kualitatif ditemukan bahwa peserta dalam kondisi pilot dan proyek mengungkapkan lebih banyak kesenangan daripada mereka yang berada di dalam kondisi Slideshow. Daya ingat spesies dalam kondisi pilot itu mencakup 76%, sedangkan dalam kondisi Slideshow peserta mengingat 56% dari total jumlah spesies ditampilkan dalam permainan. Kemudian terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi eksperimen pilot dan Slideshow terkait spesies yang diingat dan ditampilkan dalam survei versus yang tidak ditampilkan dalam survei. Nah, ini ya. Jadi yang kondisi pilot sama Slideshow, di mana ternyata kondisi pilot itu hampir merata ya mengingat tentang spesiesnya, tapi untuk yang Slideshow ini ada 3 spesies yang sangat banyak diingat, yaitu ada Clark's Nutcracker, ada Earthworm, sama Giant Crab. Penelitian ini menunjukkan bahwa permainan pillow dan tayangan slide memiliki dampak positif yang signifikan terhadap persepsi ekologis peserta tentang spesies dan pengetahuan peserta tentang spesies. Lebih penting lagi, permainan pillow bisa mempromosikan pengaruh positif, memfasilitasi ingatan spesies setelah permainan, dan meningkatkan donasi untuk kegiatan lingkungan. Nah, persepsi ekologi yang meningkat menunjukkan meningkatnya keyakinan peserta bahwa spesies tersebut penting bagi ekosistem tempat mereka tinggal. Hasil ini mendukung gagasan bahwa berbagai alat berbasis konservasi seperti permainan memiliki potensi untuk meningkatkan literasi lingkungan dan membantu pendidikan konservasi. Lalu peserta dalam permainan Pylo mengungkapkan
tingkat kesenangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peserta dalam kondisi slideshow. Lalu permainan Philo memiliki potensi untuk meningkatkan ekoliterasi mengenai keanekaragaman hayati lokal, untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu lingkungan, dan untuk memotivasi orang untuk menyumbang bagi mitigasi ancaman lingkungan. Pada saat para konservasionis terlibat lebih luas dengan masyarakat dan memotivasi keterlibatan dalam menghadapi ancaman global terhadap keanekaragaman hayati, peneliti menyarankan pentingnya memberikan lebih banyak perhatian pada permainan yang menyenangkan dan mendidik. Permainan ini dapat menjadi alat baru dan efektif untuk membantu memajukan pencapaian tujuan konservasi bersama. Permainan dapat menjadi bahan yang penting bagi upaya untuk meningkatkan literasi lingkungan dan berkontribusi pada kedekatan yang lebih besar dengan alam dan ekosistem yang mengalami perubahan antropogenik yang cepat. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari hasil review jurnal yang sudah saya baca. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan quote, "The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it." Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.